Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robani. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang toleransi kesalahan sistem terdistribusi. Saya Robani, teman saya Rizky Melisa Panggabean, dan satu lagi Cindy Lorenza Rienza. Materi yang akan kami presentasikan, pertama ada komponen toleransi kesalahan, kedua sistem failures, 3. Penggunaan redundansi, 4. Toleransi kesalahan dengan model active replication, 5. Toleransi kesalahan dengan model primary backup. Untuk itu, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu komponen toleransi kesalahan. Komponen toleransi kesalahan, sistem dikatakan gagal atau fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Yang kedua, sistem komputer dapat gagal karena kesalahan beberapa komponen seperti prosesor, memori, I/O device, kabel atau software. Yang ketiga, kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai transient, intermittent, dan yang terakhir permanen. Transient terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Intermittent terjadi kemudian menghilang, lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti hubungan konektor yang longgar. Permanen terjadi seterusnya sampai komponen yang fault diperbaiki. Contohnya seperti chips terbakar, software bugs, disk head crash. Tujuannya yaitu, tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar meskipun fault terjadi. Jadi di sini tidak mensyaratkan individual komponen yang sangat reliable atau andal. Yang kedua ada materi tentang sistem failures. Sistem failures, kendala sistem atau sistem reliability sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadi kegagalan sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi failed silent faults atau failed stop faults, yaitu sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Yang kedua ada Byzantine faults, yaitu sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui, disebut sistem synchronous. Sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem asynchronous. Sistem asynchronous sangat sulit dikelola dibanding dengan synchronous. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya Robani. Yang ketiga ada penggunaan redundansi. Penggunaan redundansi, pendekatan umum fault tolerance atau toleransi pendekatan kegagalan adalah menggunakan redundansi. 3 jenis redundansi yaitu informasi redundansi, time redundancy, dan physical redundancy. Informasi redundansi, metode ini menambahkan extra bit untuk membuat sedemikian hingga dapat merecovery informasi yang telah dirusak. Contoh Hamming code ditambahkan pada transmitted data. 2. Time redundancy, sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contoh penggunaan atomic transaction. Jika transaction dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan masalah. 3. Duplicate redundation. Pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. Sebagai contoh, ekstra prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. 4. Toleransi kesalahan dengan model active replication akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy Lorenza Rienza. Baiklah, selanjutnya yang keempat, toleransi kesalahan dengan model activate replication.
Toleransi kesalahan dengan model Activate Replication. Pada teknik ini semua proses atau device digunakan sepanjang waktu dan setiap device memiliki replikasi yang masing-masing sehingga dapat menyembunyikan fault dengan penuh. Pada gambar tersebut menunjukkan sinyal melalui device A, B, C secara berurutan. Setiap device memiliki 3 replikasi dan setiap replikasi diikuti dengan sebuah voter. Setiap voter memiliki 3 input dan 1 output. Jika 2 atau 3 input sama, maka output sama dengan input. Jika 3 input berbeda, hasil output tak terdefinisi. Misalkan elemen A2 gagal. Setiap voter V1, V2, dan V3 mendapatkan 2 masukan identik yang benar dan sebuah salah. Tetapi voter tetap menghasilkan output yang benar untuk memasukkan tahap berikutnya. Sehingga pada dasarnya efek A2 tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem. Dan yang kelima ada toleransi kesalahan dengan model primary backup. Pada metode ini setiap saat hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal, maka backup server akan mengambil alih, seperti gambar di bawah ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kekurangan, pengucapan yang salah, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Selamat sore.